Em, Selamat datang di debat kebijakan Litbang Bangsa, ruang diskursus yang mengupas tuntas kebijakan publik dari sudut pandang riset dan analisis mendalam. Betul sekali. Dan hari ini kita akan membahas isu yang cukup hangat dan krusial. Ya, sangat krusial. Kita membedah status hukum Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN pasca putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 71. Yang mana putusan itu lumayan mengejutkan beberapa pihak ya. Iya, tentu. Mahkamah kan dengan tegas menyatakan bahwa secara konstitusional, Jakarta itu tetap ibu kota negara sampai keputusan Presiden atau Kepres, pemindahan itu resmi diterbitkan. Nah, posisi saya di sini cukup jelas. Penahanan status ini adalah semacam rem darurat normatif yang sangat esensial. Ini penting agar negara tidak jatuh ke dalam kekacauan sistemik. Oke, tapi begini, maksud saya rem darurat itu justru yang membuat penumpang di dalamnya kebingungan kan? Dari kacamata tata kelola urban, ketidakjelasan kapan Kepres ini turun menciptakan apa yang kita sebut sebagai limbo. Limbo, menggantung maksudnya. Iya, status menggantung. Ada disharmoni norma yang kasat mata di sini. Aturan yang satu bilang begini, aturan yang lain bilang begitu. Dan birokrat di lapangan, bayangkan, mereka-mereka bingung harus ikut yang mana. Realitas administrasi pemerintahan sehari-hari ini jelas sedang dipertaruhkan loh. Saya akui, secara sekilas ini memang terlihat seperti pemerintah membiarkan statusnya kabur. Tapi tunggu dulu, kalau kita benar-benar bedah teks hukumnya, pasal 39 ayat 1 di Undang-Undang IKN itu secara sadar merancang Kepres sebagai mekanisme pengaman, safeguard. Jadi tidak ada kekosongan konstitusional di situ. Kita kan tidak mungkin melepas status ibu kota Jakarta sebelum ekosistem di Nusantara itu benar-benar siap menopang jalannya negara. Kalau dipaksa, itu bunuh diri birokrasi namanya. Masalahnya, realitas regulasi kita sudah bergerak jauh lebih cepat dari sekedar UU IKN. Pemerintah kan sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Tentang daerah khusus Jakarta ya? Betul, UU DKJ. Dan di dalam UU DKJ itu, nomenklatur ibu kota secara resmi sudah dihapus. Publik dan pelaku usaha wajar dong kalau panik melihat dualisme ini. Maksud saya, bagaimana Jakarta mau menjalankan fungsi pusat kedaulatan kalau undang-undangnya sendiri sudah mendegradasi statusnya menjadi sekedar kota global? Nah, mungkin pendengar juga bertanya-tanya hal yang sama. Kenapa tidak langsung cabut saja status Jakarta sekarang? Tapi MK sebenarnya sudah menutup celah dualisme itu. Menutup bagaimana? Kan teks di UU DKJ sudah jelas. Begini, pasal 2 di UU DKJ yang menghapus nama ibu kota itu, tidak berlaku sekarang. Itu poin pentingnya. Ia terikat dengan pasal 73 yang secara spesifik menunda pelaksanaannya sampai Kepres ditekan. UU DKJ itu ibarat tiket kereta. Tiket kereta? Ya, Anda sudah beli, tiketnya sah, tapi gerbang peronnya yaitu Kepres ini belum dibuka. Anda tidak bisa memaksa masuk ke kereta sebelum gerbang itu dibuka oleh Presiden kan? Oke, analogi yang bagus. Tiket hukumnya mungkin rapi di atas kertas ya. Tapi coba terapkan itu ke dunia nyata. Kedutaan besar asing misalnya. Kenapa dengan kedutaan besar? Mereka kan tidak beroperasi berdasarkan janji teks atau analogi peron kereta. Mereka butuh kepastian yurisdiksi hari ini juga. Bayangkan seorang duta besar asing harus menandatangani nota kesepahaman bilateral bernilai triliunan rupiah. Iya. Apakah mereka mencantumkan Jakarta sebagai ibu kota atau daerah khusus Jakarta? Kalau salah secara legal, apakah perjanjian itu bisa dianggap cacat hukum? Itulah bahaya nyata dari status limbo ini. Kebingungan yurisdiksi ini bisa melemahkan legitimasi administratif kita di mata dunia loh. Oh, tunggu. Untuk urusan perjanjian internasional, dasar hukumnya tetap menginduk pada konstitusi yang diakui saat ini. Dan putusan MK kan baru saja mengunci status quo Jakarta. Jadi, perjanjian itu tidak akan cacat hukum. Penundaan Kepres ini murni karena risiko operasional. Tapi beban operasional di IKN kan sudah nyata. Ya, tapi kalau kita menuruti desakan agar status itu dipindah sekarang juga, bayangkan, jutaan dokumen negara dan puluhan ribu aparatur sipil harus bermigrasi tanpa ketersediaan fasilitas yang 100% memadai di Nusantara. Rem darurat ini harus ditarik, harus. Sudah, bahkan anggota Dewan di Senayan sendiri menuntut pendekatan yang lebih realistis dan tidak terburu-buru. Apalagi konstruksi distrik legislatif dan yudikatif baru mulai digenjot akhir 2025.
Semakin lama Kepres ini digantung, Jakarta menanggung beban administratif pemerintahan pusat yang kasarnya, status masa depannya sudah divonis cabut. Iya ya. Sementara Nusantara terus menyedot triliunan rupiah sumber daya tanpa kepastian tata kelola de jure atau kepastian hukum kapan wilayah itu beroperasi penuh. Ini sangat tidak efisien. Ya, pada akhirnya ketegangan ini memang bagian dari proses transisi yang sedang berjalan. Di satu sisi, kita harus menjaga kepastian hukum normatif, memegang teguh hierarki teks undang-undang agar transisi pemerintahan itu tetap tertib. Dan di sisi lain, ada tuntutan kejelasan pragmatis dalam tata kelola negara yang tidak bisa diabaikan. Proses menuju Indonesia yang digerakkan oleh dua pusat gravitasi, pusat ekonomi di Jakarta dan politik di Nusantara, ini terbukti membutuhkan transisi yang luar biasa kompleks. Kita tidak bisa sekedar menutup mata terhadap kebingungan real di lapangan. Sangat kompleks. Ibaratnya rumah lama perlahan mulai dikosongkan, tapi kita masih harus memastikan kunci rumah baru benar-benar berfungsi sebelum seluruh penghuni pindah alamat. Betul sekali. Perdebatan ini membuktikan bahwa ketertiban tata administrasi tidak kalah krusial dari sekedar membangun kemegahan infrastruktur fisiknya. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Terus kritisi regulasi tata ruang kita. Dan mari kita amati bersama bagaimana kebijakan ini berevolusi ke depannya. Tepat. Sampai jumpa di ruang diskursus berikutnya.